Selamat malam penonton dan pemirsa. Sebelum kita memulai acara, saya mewakili Midnight Live dan keluarga besar Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas kepergian artis dan seniman senior Indonesia Titiek Puspa. Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Baik, Aumania. Inilah episode ke-15 Midnight Live. Baik penonton dan juga pemirsa, kita langsung ke informasi yang pertama ya. Libur lebaran sudah lewat, jalanan mulai padat. Tapi ada yang belum balik. Siapa dia? Dia siapa? Dialah ASN. Bukan cuma fisik tapi juga niat kerjanya masih mudik. Mungkin salah mengartikan WFA ya. WFA kan work from anywhere. Dipikirnya malah work from anytime. Di hari pertama kerja kantor pemerintahan kosong, absensi ASN masih bolong-bolong. Mirip janji kekasih di perantauan, bilangnya tunggu aku ya sayang. Pas udah sukses ngilang. Yang datang malah mas-mas kurir bawa undangan perkawinan. UIA, UIU, EO. Di lingkungan Kementerian Sosial, Mensos Gus Ipul sampai bacain satu-satu absensi ASN. Udah kayak dosen manggil mahasiswa semester 17 ya. Lebih sering me time daripada ikut kelas. Come on. Giliran ospek berlaga paling keras. Absen dulu ya, nomor 10 kosong, nomor 7 katanya masih ketiduran di bahu jalan, nomor 2 nggak jelas, tanggung jawabnya hilang. Bisa aja saya. Yang begini bikin rakyat nanya, ASN itu spesies apa sih? Seharusnya ASN itu kan aparatur sipil negara yang kerja melayani warga. Mungkin sekarang udah berevolusi jadi aparatur suka nyantai. Yang kerja untuk melayani keluarga tapi memperlambat urusan warga. Liburnya nambah, kerjanya suka-suka. Cuti resmi udah dikasih, malah nambah lagi. Mungkin ASN pakai kalender sendiri ya, Januari cuti lebaran, habis itu rebahan. Belum tahu masuknya kapan. Wali kota menteri semua geram dan katanya bakal kasih sanksi keras buat ASN yang bolos usai libur lebaran. Mulai dari dipanggil atasan, di stop gaji bulanan, sampai potong tunjangan. Kalau penonton jam segini masih standby ya. Udah standby, lemburannya bye-bye. Tapi kan udah jadi open secret, rahasia umum. Kalau sanksi ASN itu mirip ngadepin ayang beb lagi sensi. Si Ae galak sekarang, besok udah baik kan. Lusa galak lagi. Bisa aja saya. Kelakuan ASN memang di luar nurul. Sebelumnya saat musim mudik lebaran, mobil dinas buat mudik, plat merah yang tujuannya buat pelayanan, malah menuju kampung halaman. Alasannya kasihan banyak ASN gak punya kendaraan. Dipikir rakyat semua punya kendaraan. Boro-boro THR-an. Mau mudik aja malu sama tabungan. Akibatnya gubernurnya ngomel, KPK minta sanksi tegas, tapi kayaknya ASN kita udah masuk fase kebal malu. Ditegur KPK biasa, disorot media no problem. Yang penting bisa upload story pakai caption back to nature and happy family. Pakai filter Ghibli. Ingat, ASN itu digaji dari keringat rakyat. Kalau bisa jadi teladan, rakyat angkat topi dan tepuk tangan pastinya ya. Tapi kalau cuma bisa ngilang dan kerjanya lebih sering ngopi daripada melayani, jangan harap dihormati. Bukan kita nggak cinta ASN, tapi kalau cinta tanpa bukti nyata, itu namanya cinta buta. Hidup sudah keras kawan, jangan ditambah ASN yang suka malas-malesan. Jadi buat ASN yang masih rebahan habis libur lebaran, cepat bangun dan sadarkan diri kalian, ASN cuma pelayan rakyat yang majikan. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya.
Dari ASN kita naikin levelnya ke pejabat ya. Oh iya. Di negara yang katanya kaya sumber daya, yang melimpah justru sumber gaya. Di saat rakyat kerja dari pagi, ketemu pagi, pejabat kerjanya ngetes kursi, empuk mana ya, kursi menteri apa kursi jet pribadi? Baru-baru ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM enak sekali duit melimpah. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering cek tekanan ban. Kalau Pak Menteri naiknya jet sering cek tekanan moral. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Come on, siklus macam apa ini? Pertanyaannya kenapa ke Solo? Apakah Pak Bahlil asli Solo? Mungkin cuma liburan atau sowan ke keluarga istri di Sragen. Atau jangan-jangan laporan ke bos besar. Gaya hidup mewah pejabat nggak berhenti di Pak Bahlil. Ada juga pejabat daerah yang belum selesai dengan dirinya. Bahkan ada yang flexing makan steak berlapis emas. Nggak cuma kenyang, mengkilap tuh lambung. Kalah Mas Antam. Pejabatnya makan steak dilapisi emas. Padahal warganya makan nasi lauk gorengan dibungkus koran bekas. Kenyang enggak, hatinya panas. Mana ada berita korupsi lagi di korannya? Bisa aja saya. Saya aja bisa. Sementara itu di semesta rakyat yang kerja di PHK. Yang dagang sepi pembeli, yang narik ojol lebih sering pesen kopi dibanding dapat notifikasi. Ekonomi lagi susah, rakyat kerja keras, pejabat mikir keras, mikirin caption liburan pakai jet pribadi, dibalut narasi, kami dekat dengan rakyat. Hello. Dekat dari mana rakyat kerja sampai rebahan di jalan, pejabat gayanya ketinggian sampai lupa daratan. Ya mirip-mirip tulisan di belakang truk, kerja sedikit yang penting gaya selangit. Rakyat sulit lanjut pamer outfit. Ats nggak nih outfitnya? Rakyat tuh nggak butuh naik jet. Rakyat cuma butuh harga barang nggak meroket. Rakyat juga nggak butuh daging dilapisi logam mulia. Yang dibutuhin itu jaminan pas tanggal tua nggak ngutang tetangga. Jabatan itu memang nyaman, tapi jangan cuma dipakai buat pencitraan doang. Kalau rakyat rela ngurangin makan demi listrik bisa nyala, masa pejabat nggak bisa ngurangin gaya biar empatinya menyala? Bisa aja saya. Kita lanjut ke berita yang berikutnya. Dari menyorot ASN yang masih pakai jam karet dan gaya hidup pejabat makan emas dan naik pesawat jet, kita ke urusan yang jadi keprihatinan bangsa. Mau bapak-bapak baby boomer sampai Gen Z. Apalagi kalau bukan korupsi. Yang udah kayak stripping sinetron, gak kelar-kelar ini kayaknya korupsi. Di saat negara lain kejar koruptor sampai ke liang kubur, di sini dikasih remisi. Diusulkan ada amnesti dan abolisi. Ditambah ruang tahanan VIP, kasur empuk, ada AC biar adem kayak di Antartika. Belum lagi jaminan keamanan keuangan keluarga. Tolong jangan ganggu anak dan istrinya ya. Banyak tokoh agama mengingatkan bahwa korupsi itu dosa besar. Tapi di negeri ini biasa-biasa aja tuh ya. Dosa koruptor kalah sama dosa lupa kasih like ke story temen. Mana negornya di DM lagi. Orang gila mana yang habis ngomel di DM lanjut ke WA. Korupsi bisa dinego, hasil korupsi bisa diwariskan.
tapi rasa keadilan rakyat masih digantungkan. Kayak RUU perampasan aset. Katanya hukum harus adil, kecuali keluarga koruptor jangan ikut dimiskinkan. Saat beraksi gasak duit negara nggak mikirin rakyat miskin. Kenapa keluarganya harus dijamin? Apa kabar nasib petani, buruh, pekerja, penonton? Beserta anak-anak dan istri yang dirampas haknya. Mereka nggak minta dimiskinkan, tapi negara udah keburu kasih surprise, paket hidup susah. Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga. Yang rugi se-Indonesia Raya. Ini bukan keluarga cemara ya, tapi keluarga cemana ini. Tapi masih aja pemerintah bilang mereka nggak tahu apa-apa. Head sleep, please deh. Nggak tahu apa-apa tapi bisa beli apartemen mewah. Nggak tahu apa-apa tapi kuliah anak di Eropa. Ditambah flexing OOTD mewah yang seharga KP rumah. Tapi giliran utang negara triliunan, rakyat semua disuruh patungan. KPK bilang ide pemiskinan keluarga koruptor perlu diskusi mendalam. Sepakat. Harus diskusi mendalam, tapi jangan kelamaan, tenggelam. Kelelep. Diskusi nggak kelar-kelar sampai koruptornya udah bebas dan buka bisnis laundry, money laundry. Uye. Mirip lah sama RUU perampasan aset yang statusnya belum prioritas. Tapi di sisi lain ada tuh RUU yang dibahas di hotel langsung gol. Disahkannya cepet banget. Jadi bukannya nyelamatin duit rakyat, tapi nyelamatin jatah kawan biar tetap aman, nyaman, dan berdinas sampai ubanan. Kerugian negara akibat kelakuan kotor koruptor udah triliunan, tapi hukuman untuk koruptor masih ringan. Kalau begini kapan takutnya koruptor? Di negara lain seperti China, Vietnam, Iran, koruptor dihukum mati. Di sini dikasih remisi, katanya remisi adalah hak asasi. Hukum koruptor di negara ini masih kayak bubur ayam ya. Lembek, tapi banyak perdebatan. Kamu tim diaduk apa tim yang nggak diaduk? Undang-undang tuh diaduk. Bisa aja saya. Korupsi itu bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem yang bikin orang terpaksa jahat. Nggak jahat, nggak menjabat. Mau jujur, hancur. Yang salah bukan cuma si tikus-tikus rakus, tapi semua mulut yang diam, semua mata yang pura-pura nggak lihat, dan semua pihak yang lebih takut anak koruptor jatuh menderita daripada anak bangsa yang hidup tanpa masa depan cerah. Yang di atas tolong jangan ketinggian, cobalah menengok ke bawah. Negara ini udah terlalu lama baik sama yang jahat dan jahat sama yang baik. Daripada mikir keluarga koruptor harus dilindungi, lebih baik berpikir bagaimana melindungi nasib bangsa ini dari tikus-tikus berdasi. Kita lanjut ya, masih ada berita lainnya. Indonesia itu bangsa penuh mimpi besar. Mulai dari mimpi perbaiki birokrasi, mimpi berantas korupsi, sampai mimpi punya mobil nasional buatan bangsa sendiri. Dan saking kebanyakan mimpinya, semangatnya gede tapi realisasinya ya mirip penonton nafsu gede, FOMO, saldo habis duluan kepotong cicilan. Uye. Lalu datanglah SMK. Yang digadang-gadang sebagai mobil nasional karya anak bangsa yang sudah dirintis sejak zaman Pak Jokowi masih wali kota dan baru kejadian pas beliau menjabat di kursi istana. Setelah sekian lama menghilang, kayak mantan yang tiba-tiba ngechat lagi. Alasan salah kirim padahal mau diperhatiin. Bisa aja saya. SMK muncul di IMS 2023 dengan produknya Bima EV. Katanya sih siap dipesan. Tapi faktanya belakangan malah digugat warga karena udah kadung percaya tapi nggak bisa beli mobil SMK. Pabriknya ada, bangunannya megah, isinya udah jadi tapi belum.
Belum tapi udah jadi. Kosong bro. Ini mobil nasional apa skin limited Mobile Legend? Cuma muncul di event buat pamer ke teman. Uye. Dan ternyata SMK Bima EV yang dipamerkan itu didatangkan secara utuh alias CBU dari China. Jadi mobil nasional kita ini aslinya impor. Lebih tepatnya hasil rebatch dari Shinrai X30 LEV. Bedanya mungkin cuma di logo dan sedikit kosmetik. Paham nggak penonton? Lah kok tanya saya? Udah tapi belum. Belum tapi udah. Jadi SMK buatan anak bangsa. Iya tapi bukan. Bukan tapi iya. Terus aja ya. Jadi mobilnya ats nggak nih? Wih. Menurut Pak Edi Wirajaya, bosnya SMK, mereka masih mencari mitra yang pas untuk produksi lokal. Jadi sementara impor dulu dari China. Ibarat kenal di Tinder, swipe kanan, swipe kiri. Pas ketemu mukanya bikin emosi. Ternyata fotonya editan ChatGPT. Di saat kita masih sibuk cari mitra, ganti logo dan klaim mobil nasional, China udah melesat jauh. Merek-merek mereka udah nguasain pasar mobil listrik dunia, ngalahin Amerika Serikat. Mobil listrik China bisa jalan ratusan kilometer sekali cas. Kita masih sibuk debat. SMK itu beneran buatan anak bangsa atau buatan anak marketing? China udah ekspor mobil ke seluruh dunia. Mobil nasional Indonesia yang diekspor cuma harapan dan doa. SMK bukan yang pertama, dulu ada Timor, ingat nggak? Katanya proyek strategis, lalu Bimantara, Maleo, dan semua berakhir di Museum Kegagalan Nasional. Di saat industri otomotif dunia terus berkembang dan ikut tren, di Indonesia industri otomotif lebih cocok jadi urban legend. Jadi kalau suatu hari anak kalian nanya nih ya, ayah, dulu Indonesia beneran pernah bikin mobil nasional gak sih? Kita gak perlu malu, jawab aja, pernah nak, tapi kayak cinta pertama. Kagum di awal, hati berbunga-bunga, tapi tidak pernah memilikinya. Aumania, mana suaranya? Dan itulah sajian pembuka kita di Midnight Live. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana gemerlapnya malam di Jakarta. Uye, ats gak nih? Jadi tetaplah di Midnight Live. Terima kasih penonton dan juga pemirsa masih setia di Midnight Live. Dan tentunya usai libur lebaran, Jakarta mulai ramai. Spot-spot nongkrong di ibu kota juga mulai ramai didatangi para pengunjung ya. Penonton aja nih masih di sini ya. Liatin saya aja ya. Salah satu spot nongkrong favorit di Jakarta ada di Sayap Suci Coffee yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gimana sih keseruan nongkrong di Sayap Suci yang katanya tempat ngopi dengan full entertainment? Jedak-jeduk nih kayaknya nih. Kita tanya-tanya langsung sama Andre Septian di lokasi. Andre, uye. Mau nggak? Uye, halo, halo, Midnight Friends. Halo, Marisa, apa kabar? Ada apa nih? Langsung Andre. Laporannya seperti apa? Vibes-nya di sana seperti apa sih? Aduh, ini saya lagi nongkrong asik-asik diganggu di telepon nih. Kalau Pepe sih asik banget Bang Resa. Suasananya malamnya syahdu, malam Jumat sambil nongkrong. Udah tahu belum nih tempat nongkrong di mana? Di mana ini? Nah, ini tempat nongkrongnya namanya Sayap Suci, Bang Resa.
Nongkrongnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sinilah, kerja mulu. Ya, nanti nyusul ya. Ada apa nih nelpon-nelpon malam-malam? Iya, jadi ini saya ulang lagi pertanyaannya. Jadi laporannya mana ini? Apa? Oh iya lupa, laporannya jadi ini tempat buat nongkrong malam-malam nih karena habis lebaran. Hangout lah malam Jumat ya kan, kita nongkrong-nongkrong dulu. Ini ada banyak makanan nih, ada tempat ngopi juga yang seru namanya Sayap Coffee di Jakarta Utara. Nih kita lihat nih bareng-bareng teman-teman, ini tempat nongkrongnya asik banget karena ada perform DJ di belakang ya, ada juga live music. Karena ini tempatnya bukan tempat nongkrong yang ya ecek-ecek yang biasa-biasa gitu. Ini lebih dari skena, nah jadi nongkrongnya asik banget, bisa sambil denger live music, ada perform DJ juga. Orang-orangnya sans-sans, uye-uye gitulah. Jadi emang kita rencananya mau nongkrong asik lah malam ini. Sambil jadiin rekomendasi buat Midnight Friends, buat Aumania. Kalau misalnya udah ya nggak ada kegiatan di rumah malam ini, jadi bisa ikut nongkrong sama kita di sini di Sayap Suci Coffee. Ini tempatnya emang asik banget. Skena mania juga buat teman-teman yang memang pecinta kopi. Jadi ini ada banyak macam kopi. Di sini ada banyak makanan juga yang tentunya enak-enak banget dan bisa jadi rekomendasi tempat nongkrong yang asik. Kalau untuk informasi selengkapnya Resa, kita akan coba tanya langsung ya dengan outlet manajernya dari Sayap Coffee dengan Mas Madi. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Uye. Uye. Au dulu. Au. Oke, Bang Madi. Jadi ini konsepnya apa sih tempat nongkrong ngopi malam-malam gini di Jakarta Utara? Kok ada perform DJ? Ini tempat tembak langit bukan sih? Wah, bukan. Oh, bukan. Tembak hati. Tembak hati. Enggak, jadi Sayap Suci ini coffee shop terlengkap sih kalau kata saya ya. Karena kita setiap harinya ada live musik, ada live DJ. Dan nggak kalah unik sih sebenarnya, kita setiap harinya habis olahraga bisa langsung ke sini karena kita ada jogging track. Jadi olahraga pagi apa olahraga malam ini? Maunya yang mana? Oh, yang mana? Malam juga enak. Malam juga. Juga enak. Ya, jadi emang konsepnya open space gitu ya, terbuka ya. Open space. Jadi mau cari working space kita ada. Gitu. Mau meeting kita punya meeting room. Jadi kalau ini tempat ngopi, signature menunya apa? Signature menu kita di sini ada SSC Mix Blend. Wah itu rasanya nggak bisa dibilang sih, itu enak banget. Enak banget. Saya jamin datang ke sini sih pasti jatuh hati. Oke, jadi kalau di sini banyak yang pacaran apa banyak yang di sendiri aja nongkrongnya? Sebenarnya di sini tuh semua market. Kalau mau pacaran bisa, mau family bisa. Jadi emang tempatnya terbuka untuk siapa aja ya? Siapa aja? Tapi nggak ada yang berbau tembak-tembak lagi nih? Nggak ada dong. Nggak ada ya? Kita tembak-tembak langitnya sehat, tipis-tipis saja. Jadi kalau hiburannya untuk menemani Aumania, Midnight Friends ini kalau mau kesini ada perform apa aja yang disediain? Wah banyak. Kita setiap hari kan ada live musik tadi ya. Ada live musik itu kita setiap hari ganti-ganti. Bandnya ganti-ganti. Bandnya ganti-ganti. Kalau live musiknya dari jam berapa? Terus ini ada DJ juga. Ini start jam berapa sih? Kalau live musik kita start dari jam 8 sampai jam 9, ya setengah 10 lah. Ya, terus nyambung live DJ sampai jam 12. Sampai jam 12. Kalau pengunjung rata-rata emang anak-anak Jakarta Utara aja atau ada bahkan dari luar kota nih? Wah ada. Apalagi kemarin kan habis long weekend ya. Long weekend jadi banyak banget warga dari Depok, Jakarta Selatan, banyak banget nih kesini nih, gitu loh. Karena mereka butuh hiburan. Nah kita siapin lah hiburannya. Jadi emang all night long, bukan setiap hari nggak? Apa gimana? Setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Sampai ngantuk pokoknya di sini. Sampai ngantuk di sini, sampai tidur di sini boleh nggak kalau tidur di sini? Jangan, ntar saya dicariin istri saya nih. Oke gitu. Oke, terima kasih Bang Madi untuk informasi ya. Jadi itu dia Midnight Friends Aumania. Kalau mau nongkrong bisa salah satunya datang ke Sayap Suci Coffee. Kita hangout bareng di sini, ngopi bareng, tentunya skena yang sehat. Reza. Oke Andre, terima kasih atas laporannya. Jangan lupa ya ngopi seember di situ biar melotot sampai pagi ya. Oke. Terima kasih Andre atas laporannya. Selamat menikmati malam di sana. Dan pemirsa. Stop dulu sebentar, sorry. Ada apa nih? Bung Resa, area ini harus clear dulu. Harus clear? ada pengamanan.
Kenapa? Karena akan ada tamu penting yang hadir di sini. Oh ya? Iya, Siapa? rahasia. Kita tunggu aja. Saya ini dulu nih, ngamarin dulu nih. Iya. Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Tangan. Ya. Oke. Bung Reza udah bersih, tapi yang lain belum udah bersih kan? Oke, kita amanin dulu ya. Closing dulu dah. Ya udah nanti kita lanjut nih. Oke. Saya juga penasaran siapa sih tamu spesialnya ini Penting sekali. sampai pakai pengamanan Jelas. seperti ini ya. Saya di belakang aja deh. Oh, boleh. Ya, ini. Oke, kami akan kembali saat lagi tetaplah di Midnight Live. Oke, Dik. Terus saja ceritanya. Oke, cukup. Lihat-lihat sih aman nih, nggak bunyi nih. Baterainya habis. Aman, clear. Aman ya, aman. Ya, Udah aman. belum? Saya pastikan udah clear, udah aman. Siapa sih yang datang? Presiden. Hah? Presiden. Serius presiden. Presiden ini. Tapi kok pengamanannya cuma sendirian doang? Enggak, saya sudah menyebarkan tim saya, Intel. Mana? Elang botak. Waduh. Iya loh. Elang gundul, elang gundul. Botak, gundul, gondrong dua-duanya. Namanya juga Intel. Iya. Tahu ntar. Mana nggak ngomong sama sekali lagi? Ya, aman semua ya. Langsung aja deh. Setelah saya amankan semua, kita panggil aja presidennya ya. Ya. Ini dia Presiden Stand Up Indonesia, Ajis Doaibo. Gimana masa nggak tahu protokoler? Siap. Bukan saya emang masuknya sama tadi jalan beda. Iya. Kayak sholat id kan beda-beda jalan. Oh iya. Oke, Bapak silakan diskusi sama ini Mas Valreza ya. Oke. Ya. Saya mau ngamanin di depan dulu. Emang ada apa depan? Takut ada tukang bakso. Lapar kayaknya makanya langsung cabut. Kita berikan tepuk tangan untuk Presiden Stand Up Indo, Ajis Doaibo. Silakan dulu. Terima kasih, Mas Bang Reza. Ajis. Luar biasa. Reza ini tuh program Ramadan ya? Kenapa? Penontonnya minta THR mulu, ats gak nih? Uye. Bang Ajis. Mas Reza, siap Mas Reza. Apa kabar? Baik Mas Reza. Tapi ngomong-ngomong nih undang presiden yang ini emang kemarin gak diundang ke yang sana? Waduh. Undang yang mana tuh? Kemarin saya undangan hajatan tapi. Welcome back to Metro TV. Iya benar, Metro TV. Dari Metro TV ke Metro TV lagi. Iya, iya. Jadi kangen gak selama ini sama Metro TV? Kangen sama duitnya? Emang kalau komika gajinya besar-besar ya? Apa bayarannya besar-besar ya? Oh karena ini live dan gak bisa diedit, takut ada orang pajak, kecil kita. Oh. Kecil. Tapi akhirnya Bang Ajis bisa balik lagi ke Metro TV. Ya, alhamdulillah. Dulu saya khususnya ya, mengenal Bang Ajis tuh dari acara stand up comedy di Metro TV loh. Di Metro TV. Tahun berapa dulu? Masih ingat gak? 2011 akhir. 2011 ya. 2011. Dan setelah 14 tahun akhirnya bisa ada di sebuah show lagi ya. Betul. Di Metro TV. Walaupun memang sebelumnya sempat tampil di beberapa show juga di Metro TV ya. Ya betul. Ada beberapa program waktu itu di Metro TV. Seneng banget lah. Ini emang tempat yang rumah bagi para komika. Wis. Metro TV. Kenapa bisa mengatakan ini rumah bagi para komika? Karena saya ngincer taping hari Senin lagi Selasa di sini. Aduh mudah-mudahan diajak lagi Sekalian nanti, ya. sambil ngejob lagi. Mas Reza, saya akan menyampaikan dulu info dari beberapa komika-komika Ya. yang ada di Indonesia tentang Mas Reza. Mas Reza itu katanya lucunya tuh lucu banget loh Mas Reza. Masa sih? Iya. Ini kebetulan kita mau ada stand up fest. Masih ada 1 slot kosong. Mas Reza kira-kira mau ngisi nggak? Kita mah nggak ngasih beban. Rulesnya yang penting ada 2. Ya. Yang pertama lucu, yang kedua bayar 5 juta.
Jadi ikut stand up harus bayar. Enggak lah. Mas Reza ntar lewat jalur prestasi. Oh, bisa. Ya, nanti kita lanjutkan aja di ini ya, di luar ya. Tapi nanti sebelum kita membahas soal stand up Ya. menarik kita bahas soal seorang Ajis Doa Ibu. Ya, dulu kenapa sih tertarik untuk menekuni stand up komedi menjadi seorang komika? Karena dulu saya punya banyak keresahan Mas Reza. Jadi kan stand up itu base-nya adalah keresahan. Ya. Keresahan-keresahan yang nggak pernah bisa kita ungkapin. Mungkin di rumah takut. Kalau ngomong ke orang tua, belum ngomong tangan udah ngepel tuh biasanya tuh. Ngomong apa gitu kan biasanya. Ke teman-teman takutnya ada yang nggak suka dengan omongan kita. Tapi kita bikin dengan cara komedi. Jadi sebenarnya base-nya tuh teman-teman emang berdasarkan keresahan. Yang pertama, sama kedua, nggak keterima di job fair biasanya gitu. Jadi kita cari susah soalnya tuh. Apalagi kan IPK anak-anak kan kecil-kecil ya. Dulu kan susah. Iya. Kalau IPK segitu susah dapat kerja. Kalau sekarang mah susah. Sekarang makin kompetitif Betul, ya. betul. Bang Ajis, tapi dulu kan juga banyak menyampaikan keresahan di Ya. awal-awal ketika menjadi komika. Sekarang masih resah nggak? Masih dan harus terus resah. Karena kalau teman-teman udah nggak resah, sense of membuat materinya gitu ya, sense of comedy itu hilang. Jadi tuh banyak yang ngomong begini Mas Reza, komika itu nggak boleh nyaman. Kalau nyaman nanti udah nggak ada lagi tuh rangsangan untuk membuat materi-materi stand up itu. Karena kan kalau stand up tuh materi nggak boleh mengada-ngada, harus emang berdasarkan keresahan. Itu yang membedakan stand up dengan jenis komedi lain. Oke. Gitu. Jadi bangkit, membuat materi itu bangkit semua dari keresahan ya? Betul, keresahan. Nah, kalau keresahan yang sekarang ini, keresahan apa saja tuh misalnya? Keresahan sekarang ini? Iya. Wah banyak banget Banyak ya? keresahannya. Banyak banget. Cuman sekarang saya lagi mencoba melupakan keresahan saya. Saya coba mengalihkan ini dengan bermain olahraga. Saya tuh senang banget senang main biliar. Senang nggak Mas Reza main biliar? Biliar, bisa saya biliar. Mas Reza tuh tahu nggak biliar itu adalah olahraga yang udah lama banget. Itu dari tahun 1575 kalau nggak salah. Oke. Itu ada seorang tahanan politik Inggris saat revolusi Prancis, seorang kapten di sana. Dia itu di penjara, tapi selama di penjara dia minta syaratnya, saya nggak apa-apa di penjara, tapi saya mau meneliti tentang biliar. Jadi dia minta tuh di selnya, di tahanan itu pada tahun 1575 itu ada meja biliar di tahanannya, di selnya. Saya tuh tadi mikir itu mengada-ngada loh. Masa sih bisa masukin meja biliar ke dalam sel penjara? Tapi pas saya pikir-pikir, loh orang AC 2 PK aja bisa. Gitu ya. Jadi saya lagi senang main biliar. Sejuk ya, kayak di Antartika. Tapi sekarang balik ke Metro TV sebagai Presiden Stand Up Indo. Ya. Itu bagaimana prosesnya bisa terpilih menjadi Presiden Stand Up Indo? Kita waktu itu ada pemilunya, ada pemilihan. Saingan saya Ari Kriting. Cuman saya menang karena selain saya punya visi misi, saya juga ngasih bantuan sosmed atau bansos. Iya, jadi orang-orang saya posting gitu bantuan sosmed, promo. Benar, penting itu ya, bantu temen ya buat promosi. Ya. Lanjut. Tapi Presiden Stand Up Indo tuh tugasnya apa saja sebenarnya? Jadi kami ini sekarang sudah menjadi sebuah, bisa dibilang tuh kalau secara hukum, di mata hukum kita sebagai organisasi masyarakat, ormas. Bedanya kita nggak minta lahan parkir. Iya. Ya. Dan emang nggak bakal dapet jatah. Ya kita nggak akan. Jadi kita fokusnya di dunia komedi aja. Jadi bentuknya ormas. Paguyuban gitu Mas Reza, kita mewadahi juga semua komedian atau komika yang ada di Indonesia. Lalu di bawah situ ada berbagai macam manajemen, ada Comika, ada Majelis Lucu Indonesia, ada Hiburin, HH dan sebagainya. Oke, Gitu. jadi banyak yang dinaungi ya sebenarnya ya. Kita ada 3.400-an komik dari 157 komunitas. Jadi semua komika yang kita kenal sejauh ini semua tergabung ke Stand Up Indo ya? Ya betul. Satu lagi ntar tambahan, Mas Reza gabung di Stand Up Indo.
Ini undangan resmi loh dari presiden loh. Ya. Nanti kita ngomong lagi ya. Iya, bisa. Tembak aja di live. Tadi bilangnya nanti di luar. Tapi langsung ditembak di sini. Ada periodenya nggak menjadi ada. seorang Maksimal itu 2 periode. Dalam 1 periode 5 tahun. Ya. Saya udah, ini tahun kedua saya, periode kedua. Ya. Cuman mas saya gimana rakyat ya, Mas Reza? masih ngincer periode 3? Ya saya sih gimana rakyat aja. Oh, saya mah. Gimana rakyat aja. Pusing saya nih kalau bingung-bingung begini nih. Oh enggak, maksudnya gimana rakyat stand up. Oh. Kalau emang masih, kalau saya sih kayaknya jangan lah ya. Soalnya harus ada regenerasi. Oke. Cuman masalahnya nih, anak saya tahun itu mungkin baru 4 tahun nanti. Jadi kayaknya belum bisa. Ya maksudnya nggak harus anak saya dong, Iya, bisa iya. siapa aja kan. Bisa. IPK-nya? Ya udah nggak usah deh. Bang Aziz. Apa sih? Mas Resa. Ya kan Aduh. wajar nanya. Iya, kan? wajar. Apalagi benar. sekarang makin kompetitif tadi kan. Betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Beban nggak jadi presiden misalnya harus lucu terus, apalagi nggak punya menteri kan? Ya, betul. Saya mau bikin menteri juga nanti. Cuman syaratnya tuh nggak ada visi misi menteri ya. Ada visi misi presiden, visi misi saya. Biar menteri-menteri tuh nggak banyak blunder gitu. Komunikasinya harus diperbaiki ya. Iyalah, takutnya ntar ada orang yang ngirim charger nggak pakai kepala. Iya, nggak bisa ngecas. Oh iya, ntar malah ngomongnya ya udah direbus aja chargernya. Saya nggak mau Iya, tuh. benar. Hati-hati, harus hati-hati. Jadi sekarang segala sesuatu itu soal komunikasi harus segera diperbaiki ya. Betul sekali Mas Reza, betul. Tapi masalah komunikasi ini kan apakah pernah menjadi masalah seorang komika dalam menyampaikan keresahannya ke publik? Itu salah satu musuh terbesarnya teman-teman komika selain kita bisa dibilang demam panggung ya. Iya, Demam iya. panggung tuh emang paling musuh besar banget. Nah, Tapi wajar ya demam panggung. wajar demam panggung. Yang nggak wajar kan demam itu nggak wajar itu. Atan. Ya, itu ya. Jadi ini kok nggak ada kue, nggak bagi-bagi kue kita di sini. Minum Boleh, doang. minum dulu boleh. Minum Minum. boleh ya, nggak ada kuenya tumben. Jadi Kok bagi-bagi kue? Oke, lanjut. biasanya tuh dari komunikasi memang ada beberapa masalah juga. Kadang apa yang kita mau sampaikan ke penonton, mungkin dari cara kita menyampaikan tuh masih belum pas dengan penerimaan para penonton. Ada beberapa kali lah, beberapa clash di situ pernah juga. Oke. Nah, dalam mengatasi tekanan seorang komika tuh biasa jalan keluarnya seperti apa? Kalau jadi ada 2 cara. Pertama sebelum tampil, biasanya kami tuh ngebadanin istilahnya. Jadi semua materi yang udah kita buat itu tuh kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam badan kita. Jadi ntar kalau ada orang yang protes kita tinggal gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Jadi kita masukin dulu. Nah biasanya kalau kita ngeblank, kita udah punya beberapa cara lah. Ada istilahnya itu bomb slide. Bomb slide tuh bisa artiannya kita mempunyai kata-kata ketika ini nggak lucu. Ya udah gimana caranya biar ketawa, akhirnya tuh teman-teman biasanya jujur. Contohnya gini, kalau nggak lucu tuh langsung ngomong, wah nggak lucu saya ya? Iya. Kemarin saya lucu, kayak gitu-gitu misalkan. Saya juga bingung mau nanya apa lagi nih ya. Misalnya. Tapi kalau dari diri Bang Aji sendiri apa Bang yang membedakan Bang Aji saat ini dengan 10 tahun lalu? Yang membedakan mungkin dari cara berpikirnya atau cara membuat materi. Kalau dulu mungkin saya bikin materi itu ya udah sembarang aja. Sekarang ada yang dipikirin lah. Maksudnya bikin materi itu nggak melulu soal lucu, tapi harus yang saya banget juga gitu Mas Reza. Bukan yang penting lucu, tapi takutnya penonton tuh nggak bisa tahu ciri khasnya si A ini apa sih, si B ini apa. Sekarang tuh karena makin banyak, tadi 3.000 sekian komika, apa yang bisa membedakan satu komika dengan komika lain? Biasanya itu dari ciri khasnya di situ. Oke, dan banyak juga kita lihat konten-konten dari teman-teman komika begitu ya. Kan banyak juga yang mulai pinggir jurang. Betul. Nah itu Bang Ajis melihatnya bagaimana? Saya jujur nggak mau melihat. Karena kalau saya melihat berarti saya otomatis jadi saksi kunci. Di situ. Karena ada beberapa gini Mas Reza. Ada konten-konten yang pinggir jurang. Yang akhirnya ada beberapa pihak yang nggak suka.
melakukan istilahnya tuh konfirmasi ke saya. Kadang tuh kalau emang wah udah parah nih saya bilang, "Ini bukan komika, udah serang aja." Malah didukung buat diserang. Nah, maksudnya kadang tuh pinggir jurang tuh kita nggak bisa nggak bisa melarang juga. Karena tadi balik lagi, stand up itu pertama kali dilakukan di Inggris sana, itu memang based on keresahan, maka namanya stand up. Berdiri menyuarakan sesuatu. Ya. Ya kalau misalkan harus dibatas-batasin kayaknya udah bukan stand up lagi, maksudnya kayak ya udah komedi pesanan aja gitu. Oke, tapi banyak nggak sebagai presiden ada tekanan misalnya atau rayuan dari luar agar anggotanya nih lebih ini lagi lah, nggak pinggir-pinggir jurang banget gitu? Ada ya? banget. Bahkan ke saya pribadi ada. Dulu saya pernah ngebahas ini pinggir jurangnya masih ke pinggir jurang personal sebenarnya, membicarakan fakta. Waktu itu ada kasus Bitcoin lah kurang lebih dari seorang pemuka agama. Oke. Bahkan saya ditelepon mau disomasi seperti Mas Reza, jadi disomasi. Beda dong, beda. Sekarang jadi. Saya hampir disomasi waktu itu. Ya udah saya bilang kalau emang mau disomasi langsung aja prosedurnya. Maksudnya saya nunggu panggilan segala macam. Bahkan saya diarahkan, ayo datang ke tempat saya. Ntar lihat sendiri. Mana tahu ntar bisa bikin materi yang lain tentang hal yang baru. Oke. Saya bilang wah nggak bisa. Ini tuh masalah integritas. Saya nggak bisa atur. Tapi kalau 20 juta saya sikat. Kalau mau. Ujung-ujungnya duit lagi ya. Kesini aja nyari job juga, ini bagaimana Bang Ajis? Nanti kita akan bahas lagi soal Stand Up Fest 2025. Yang ada Mas Rezanya itu? Ya kan belum pasti. Oh iya oke. Nanti diskusi lagi. Oh iya. Kita akan bahas seperti apa gebrakannya nanti di Stand Up Fest 2025. Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Anda masih di Midnight Live. Masih dengan Presiden Stand Up Indo. Siap Mas Reza. Ajis Doa Ibu. Siap Mas Reza. Kalau kita lihat sekarang dunia stand up ya sudah semakin berkembang. Banyak sosok yang mengawali karir dari komika. Sekarang kita lihat ada yang jadi penyanyi, produser, macam-macam lah. Berkarya sebagai seniman. Artinya stand up ini membuka banyak peluang karir ya? Ya betul. Stand up membuka banyak peluang karir karena memang kita dapat dasar-dasarnya juga. Contohnya kalau di film kan sekarang terbukti di agak lain. Film komedi terlaris sepanjang masa 9 juta penonton. Itu kan mungkin tahun-tahun 10 tahun lalu tuh belum pernah ada kepikiran ini bisa nggak ada dari luar lingkup sineas untuk menjadi seorang filmmaker atau aktor. Yeah. Itu terbukti di anak-anak memang berhasil di film, di lagu, di musik ada Raim Laode, Betul. sekarang juga Raditya Dika ada Zawin, ada Dorit, Aci Resti, dan macam-macam. Kayak itu kita bisa ke semua hal. Komika tuh cuman nggak bisa jadi dirut PFN kayaknya. Nggak bisa. Karena itu harus penyanyi ya kalau nggak salah itu. Sekarang penyanyi. Harus penyanyi. Sama sekarang juga saya selain itu bisa menciptakan berbagai macam permainan. Oke, apa tuh? Mas Reza, di sini Mas Reza. Saya ikut nih. Saya ikut, Mas Reza. Ini permainan baru yang saya ciptakan Mas Oke, Reza. saya ikutin ya. Ya. Karena kaki kiri angkat. Kiri- Kanan angkat. Ya. Jatuhin. Ya. Kiri angkat. Ya. Jatuhin. Permainan apa ini? Ini namanya permainan main dua kaki. Oh. Saya diajak-ajak. Ya. Permainan baru. Iya. Ya mungkin nanti juga ada komika jadi komisaris bisa juga kan? Bang Ajis tentunya pada bulan Juli nanti ada acara besar ya. Ibaratnya nih acaranya anak stand up deh. Lebarannya. Lebarannya. Stand Up Fest 2025. Terakhir Stand Up Fest itu tahun 2023. 2023 yang kami buat sendiri. Sebelumnya bersama Metro TV itu dari tahun 2013, 14 sampai 15. Berarti ini yang kelima dong? Ini yang kelima. Yang Stand Up kelima, Fest kelima. betul yang kelima kali. Oke, dan persiapannya sejauh ini seperti apa? Sejauh ini kita udah, kalau persentasenya mungkin udah di angka 70%. Kita udah penjualan tiket gelombang kedua. Sekarang hanya tersisa sekitar 200 tiket. Jadi teman-teman yang mau beli silakan di check out keranjang kuningnya. Jangan lupa
Tinggal Kan sedikit bukan lagi. online. Tinggal sedikit lagi sebelum harganya berubah menjadi harga reguler, harga normal. Oke, kayak harga apartemen ya. Karena banyak peminatnya loh. Berapa penontonnya? Penontonnya kami 4.400-an dalam sehari. Ini bisa dibilang dengan audiens terbanyak ya? Secara festival ya, secara festival stand up audiens terbanyak, tapi secara spesial comedy show itu udah pernah dilakukan Mas Panji. Ya. Sekitar 10.000 atau 6.000 penonton pada saat itu. Oke, nah apa yang berbeda, apa gebrakannya tahun ini dibandingkan dengan tahun 2023? Tahun ini kita juga banyak mengajak komika-komika yang bisa dibilang junior gitu Mas Reza, walaupun kita sangat-sangat menghindari kata-kata itu karena di stand up itu yang penting tuh lucu, bukan siapa yang paling lama ada gitu. Jadi kita ngajak teman-teman yang selama ini belum kedapatan panggung, kita kasih panggungnya di Stand Up Fest untuk menunjukkan kalau jenjang karir tuh ada di stand up comedy. Karena kita juga pengennya semua merasakan lah, ya bagi-bagi panggung lah kita lah sama teman-teman komika gitu. Jadi anggota baru nggak ada yang dipelonco ya sama seniornya ya? Nggak ada. Tapi kalau malam ada. Oh, Siang nggak sama ada. aja. Nggak ada. Jadi ngundang saya. Tapi ya saya kan jurnalis, gimana kok bisa Bang Ajis mau ngundang saya ke acara stand up comedy. Sementara profesi saya kan jurnalis. Mas Reza, saya tuh punya anugerah diberikan melihat orang yang masa depannya cerah. Mas Reza itu pertama kali saya lihat di handphone, itu tuh mukanya begini, wah gitu. Karena diedit. Karena edit, yang gitu Ini kan. editornya ada di sini nih. Ada kan tuh yang ada air matanya. Iya. Ini saya lihat ini punya sesuatu nantinya nih. Saya lihat tuh auranya juga nih, Mas Reza tuh auranya tuh Aura-auran. bukan. Bisa aja saya. Itu ya saya bisa aja saya. Iya kebalik dong. Salah ya, salah. Iya. Maksudnya tuh Mas Reza tuh saya ngerasa tuh punya sesuatu lah yang bisa diberikan untuk dunia komedi Indonesia. Yang paling terpenting ya. Mungkin semua orang bisa merasa dirinya lucu, tapi nggak semua orang bisa membuktikan kalau dia lucu. Mas Reza punya yang nomor 2 tadi. Mas Reza bisa membuktikan kalau Mas Reza lucu. Dan satu lagi Mas Reza. Jadi gini nih Mas. Iya. Duit nih pasti nih ujung-ujungnya. Kalau udah pegang paha tuh udah duit udah. Tapi terima kasih pujiannya ini dari Presiden Stand Up Indo loh. Waduh. Jadi ada berapa komika yang tampil nanti di Stand Up Fest 2025? Kami ada total 166 komika yang akan tampil, lalu ada satu band yang dimiliki oleh Stand Up Indo yaitu Orkes Pensil Alis dari Jogja juga akan tampil di Stand Up Fest nanti. Oke, dan 166 orang komika itu nggak capek ketawa nanti tuh? Itu tuh kalau yang udah sih Mas ya, kan kita ada 2 panggung nih, ada 2 panggung. Biasanya penonton di dalam tuh capek ketawa nih, dia keluar. Ada lagi yang lucu, ketawa lagi, capek lagi tuh. Ujung-ujungnya pulang semua. Ujung-ujungnya pulang semua, kecapean katanya. Tapi mudah-mudahan terhibur sih dengan, karena ini kan satu-satunya acara festival stand up di Indonesia, satu-satunya ini yang dibikin sama Stand Up Indo dan diawali oleh teman-teman Metro TV. Terima kasih. Acaranya 3 hari, 11 Juli sampai 13 Juli. 2025 Di Istora Senayan. di Istora Senayan. Jadi untuk para Aumania, para penonton, jangan lupa hadir di Stand Up Fest 2025 11 sampai 13 Juli 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Dan akhir kata, Mohon maaf, ya waktu Pak Presiden sudah selesai. Sudah selesai. Karena setelah ini dia mau bagi-bagi MBG. apa itu? Makan bakso gratis. Oh, makan bakso gratis. Jadi sudah cukup nih? Sudah cukup. Nggak nyampe 3 jam ya? Enggak. Iya nih, bisa 3 jam kalau wawancara presiden. Ya udah deh, langsung kita tutup aja ya. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Ajis Doa Ibu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Di Reza. Midnight Live dan kita ketemu lagi hari Selasa depan. Jadi jangan kemana-mana ya, penonton dan juga pemirsa. Habis ini kita makan bakso Bakso gratis. gratis. Oke. MBG. Sampai ketemu lagi di Midnight Live.
TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.